Negara Aifu kasmaran, bu ibu apa ya? Sempoyongan. Hobi anak muda sekarang cengar-cengir aja. Cengar-cengir kalau lagi kasmaran gitu loh. Yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Yuhu juga. Siapa ini? Sayangku Semi. Apa kabarnya? Ya, kemarin Madam Suki nggak bikin konten. Kalian nungguin nggak sih? Ya, mungkin nungguin, mungkin enggak. Ya udahlah ya, pokoknya aku mau buat konten, ya lihat terserah, nggak dilihat juga terserah. Ya kan? Yuhu. Ada Cik Kemyu. Siapa nih? Cik Kem Yumi. Baik, kata Mbak Semi. Cintaku. Nungguin. Oh, terima kasih sayangku. Ya, kemarin Madam Suki itu sibuk sayang. Sibuk sekali. Karena kalau siang itu sekarang improve my English. Jadi ada course gitulah ya, dan juga mau belajar lagi bahasa Thailand dan mau belajar lagi bahasa Belanda. Aduh. Sibuk ya kalau kita tinggal di negeri orang itu ya. Oke. Ada kabar apa ini? Tiap hari nungguin. Terima kasih sayangku. Pokoknya I love you all pokoknya ya. Jadi kalian tuh mau nanya apa? Ini kan ceritanya si cantik siapa namanya? Si cantik Fuji kan lagi ada lomba gitu kan. Lomba apa dia ya? Lomba di catwalk gitu. Coba kita lihat yuk. Kita lihat ya. Oke, kita lihat tayangannya sebagai berikut. Mana. Oke, sebentar ya. Mana dia? Oke, ampun, lihat nih. Siapa ini? Hah? Siapa ini? Oh, ada Mama Ria. Terus ada siapa? Oh, ada Fuji. Ya ampun, bukannya Mama Ria itu katanya merebut Aisar dari pelukannya Fuji. Gimana sih kalian? Yang benernya gimana? Tuh, ada Fuji, ada Mama Ria, ada Farel. Dan di sana ada siapa? Oke, kita lihat deh ya. Coba sih. Mama Ri cantik banget ya. Ya ampun, Mama Ri cantik banget. Tuh. Itu siapa sih yang teriak-teriak? Ya ampun, itu siapa yang teriak-teriak? Hah? Siapa sih yang teriak-teriak itu? Kalian kalau nonton apa-apa jangan teriak-teriak kayak gitu ya. Kayaknya kayak kampungan gitu. Sorry to say ya. Jadi kayak apa gitu loh. Ya udahlah, kan sesama manusia ini aja ya kan. Aku aja ngefans sama siapa gitu, nggak teriak-teriak kayak gitu. Nah, by the way, di situ ternyata di persembunyian itu ada Mas Aisar, ada Bang Aisar di sana. Ya ampun, Bang. Kamu bagaimana perasaan kamu ketika si Fuji bersama Farel di atas sana, dan kemudian ada Mama Ri. Siapa yang kamu pilih? Madam Suki ini jangan inilah, jangan apa itu namanya, jangan ngompor-ngomporin. Ibu-ibu itu harus terbiasa mulai sekarang ya. Jangan seperti itu. Mereka ini orang entertain loh. Coba sih mana? Oh iya sebentar. Ini. Bentar ya. Mana dia? Suaranya ya, karena nanti nggak boleh ya, nggak boleh. Hehehe, kalian mengambil ini ya, apa namanya, lagu orang begitu. Oke lah. Jadi Madam Suki itu kan udah ngasih tahu kalian berkali-kali. Udahlah, dari awal Madam Suki udah kasih tahu.
mereka itu pacaran, ya. Mereka itu pacaran, mereka itu pacaran, mereka itu pacaran. Tapi kalian itu sudah ada yang mutung, ngerti nggak mutung tuh? Mutung tuh kayak gini loh. Madam Suki, aku sudah turun kapal gitu. Kirain turun berok. Bukan ya, turun kapal. Udah naikkan lagi nih, naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Ya, nggak ada yang boleh turun kapal. Nah, jadi kalian sekarang inilah kejutannya. Tunggu tanggal mainnya. Kan Fuji itu ngomong kayak gitu. Ulala bebe. Di situ ada si Fuji lenggak-lenggok berjalan ya dengan si Abang Farel. Ternyata di tempat yang sama itu ada kepala yang muncul gitu kan. Karena dia itu tinggi jadi dia kepalanya tuh nongol gitu. Ternyata itu Bang Aisar tuh. Berarti apa? Dari Madam Suki itu membuat sebuah prediksi beberapa bulan yang lalu itu resonate. Kalau mereka itu ternyata pacaran. Nah, setelah itu kan ada kedatangan atau ada angin mamiri ya, angin mamiri yang namanya tuh bunga-bunga ilalang. Kalau udah dibilangin sama Madam Suki. Terus akhirnya mereka itu kayak quiet gitu deh. Quiet itu artinya mereka itu sepertinya nggak mau hubungan mereka itu nanti dicampurin. Mereka tuh nggak mau dicampurin, ya. Berarti benar semua ininya Madam Suki. Oke, without any further ado, apa yang mau kalian pertanyakan di sini? Apa? Coba. Jadi dari Mbak Semi, apa nih? Kata penyelenggara Aisar seharusnya ikut fashion, tapi datang telat, jadi nggak di briefing. Kenapa kamu telat, Aisar? Aisar, kenapa kamu telat? Jangan-jangan kamu tidurnya malam-malam, terus kamu nggak bisa bangun. Ayo ketahuan. Oke, terima kasih infonya sayang. Aisar memang dapat undangan, madam, kata penyelenggara, karena nggak bisa datang kalau nggak ada undangan. Iya, bener itu ya. Makanya kalau nggak bisa datang, kalau nggak diajak ya nggak bisa. Oke, sekarang kita ngelihat ya. Tapi by the way, si Aisar ini kan kelihatan tuh sama si Farel ya, nongol berdua tuh ya. Padahal di situ ada Aisar. Aisar diundang. Aisar, Madam Suki minta izin mau bertanya. Madam Suki aja izin loh. Ya, perhatikan. Kalau Madam Suki itu mau memprediksi orang, selalu minta izin ya. Izin ya. Izin sama orangnya dan izin sama semesta. Oke? Mohon izin. Oke, sekarang Aisar, kamu diundang ya? Coba kita lihat yuk. Apakah Aisar diundang? Katanya Mbak Semi diundang dia. Iya, iya. Di sini ada sebuah keterlambatan di sini ya, di Ace of Swords. Iya. Oh, oke. Oke. Jadi di sini apakah dia diundang karena Fuji ya? Kok sepertinya kayak gitu, diundang karena ada Fuji. Nah, tetapi kalau dia nggak ada hubungan dengan Fuji, ya ngapain penyelenggara itu atau panitianya itu mengundang-undang? Iya kan? Nah, coba. Fuji, apakah kamu meminta penyelenggara, hai penyelenggara, aku mau datang, aku mau tampil dengan Bang Farel, tapi izinkan pacarku yang bernama Aisar itu ke undangan itu. Fuji, lihat nih. Nggak malu-malu loh ini. Biasanya four of cups ya kan? Nah, kalian tahu nggak sih? Kalian perhatikan. Si Aisar sama Fuji udah ngomong begini. Tunggu tanggal mainnya. Apakah yang dimaksud tunggu tanggal mainnya adalah kebersamaan pada saat ini? Oke. Jadi kayaknya mulai membuka nih dikit-dikit nih ya. Mulai dibuka dikit-dikit nih. 50% udah dibuka ini. Ya. Tuh, sudah mulai dibuka ini. Apalagi ini besok nikahannya si Franz ya. Terus ada yang tanya sama Madam Suki, Madam Suki ada apa di tanggal 1 Februari 2025? Ada apa ya coba? Tanggal 1 Februari 2025. Franz kan menikah, kakaknya si Fuji. Ya kan? Iya, oke. Ada pernikahan. Ada pernikahan. Ya, ada pernikahan kakaknya Fuji. Jadi si
Aisar itu tentu saja dia itu diundang begitu ya. Nah, bukan na 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 itu surat undangannya Desi Desi ini Ratnasari ya. Oke, kalau ini surat undangannya si Franz ya. Oke, jadi benar dia diundang. Tapi wahai emak-emak di sana di mana-mana katanya gini, ada bocoran nih, nggak tahu siapa yang ngomong ya, kayaknya itu kakaknya si Aisar, yang cewek itu loh, yang kakak kakak angkatnya itu yang nggak salah yang cantik itu loh ya, yang tinggalnya di mana tuh namanya di Aceh atau di Medan, I don't know, pokoknya di salah satu tempat itu ya, salah satu kalau nggak di Medan, kalau nggak di Medan, dia tinggal di ini, di mana itu namanya di Aceh ya. Nah, kakaknya tuh bilang kayak gini, ada bocoran katanya. Kalian lihat ya, nanti, nah ini kalian kan bertanya sama Namsuki, ada apa Manamsuki di tanggal 1 Februari 2025? Kalian deg-degan kan? Deg-degan kan kalian ya? Deg-degan ya? Manamsuki bisikin ya. Jadi tanggal 1 Februari 2025. Kakaknya itu nggak ngebocorin sih, nggak ngebocorin. Cuma dia bilang begini, nanti ada kejutan pada saat ada pernikahannya kakaknya si Fuji katanya. Mari kita intip. Tip, 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 markintip ya. Kita intip, oke. Fuji dan Aisar, kalian ini kong kali kong apa? Hah? Kong kali kong apa? 1 Februari 2025. Mungkin aku tahu jawabannya. Karena Fuji, keluarganya Fuji atau keluarganya Bapak Faisal dan Ibu Dewi ini, nanti di perkawinannya si Franz itu ada seseorang. Ya, ada seseorang yang berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya Franz. Dan itulah calonnya Fuji. Ya, siapakah dia? Siapakah dia? Jangan gitu dong Fuji. Fuji bilang gini, aduh jangan dibuka Manamsuki katanya. Tolong jangan dibuka Manamsuki nih kuncinya nih loh. Kuncinya kan di sini di luar nih katanya jangan dibuka. Di Fuji nih nggak mau ya nggak apa-apa lah Fuji Allah kali kamu ini selalu main rahasia-rahasiaan udahlah orang kalian aja sudah ini kok sudah mengumumkan ini secara mereka ini 50% udah 50% udah mengintipkan loh kepada kalian di mana di acara itu ada Farel, ada Fuji, ada Mamari, ada siapa itu namanya, ada Aisyah. Udahlah percaya sama aku. Kaget ya. Biar kalian nggak ngantuk. Jadi kalau di dunia entertain itu gimmick-gimmick itu biasa. Semakin mereka itu namanya juga gosip. Gosip itu makin digosok, makin ship gitu ya. Jadi karena Manamsuki juga pernah kerja di entertain. Jadi gimmick-gimmick itu perlu supaya gimmick-gimmick itu mengangkat nama mereka. Di mana nama mereka dibicarakan, gimmick-gimmick itu diomongin, maka disitulah pundi uang mereka dapat. Begitu. Ya, 1 Februari kata Fuji, tolong jangan dibuka Manamsuki. Udahlah kamu udah membuka kok. Yang itu kan beberapa hari ada Mamari, ada Farel, ada Fuji, ada Aisar. Udahlah itu kan namanya kamu sudah membuka, ya kan? Nah, 1 Februari ada sebuah kejutan buat kalian. Perhatikan karena Fuji itu pacarnya Fuji itu akan berada di samping Franz. Entah di sebelah kiri, entah di sebelah kanan. Pokoknya itulah pacarnya Fuji. Atau itulah calonnya Fuji. Paham? Paham kan? Bentar. Ada nggak nih anunya ya? Apa tuh namanya? Apa ya? Manamsuki nggak simpen ya. Aduh maaf ya. Manamsuki nggak simpen nih. Lihat nih kepala dia nongol-nongol lagi. Tuh, kepalanya dia nongol-nongol.
Tuh kan? Iya enggak? Apa? Ininya Madam Suki itu sudah dari awal lah. Udahlah mereka tuh pacaran, tapi mereka privat. Yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Udah, ya kan? Aku mah tetap sama prediksiku. Prediksiku tuh selalu stabil ya. Prediksi Madam Suki itu selalu stabil. Tapi kadang kalau aku tuh ngomongnya agak beribet atau aku tuh seperti kayak tidak begitu jelas, berarti ada sebuah rahasia yang memang kalian nggak perlu tahu gitu. Karena itu kan general reading, ya kan? General reading tuh kayak gitu. Kita hanya bisa ngasih sesuatu yang aman-aman aja, ya. Yang tidak aman, Madam Suki tidak mau memberitahu, ya kan? Begitu. Karena kan yang kita bicarakan itu juga just human being like us, you know? Oke. 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 Jadi gini ya, nanti 1 Februari 2025 ada kejutan dari Fuji dan Aisar. Siapakah cowok di samping Franz, entah di sebelah kiri atau sebelah kanan, itulah pacarnya Fuji. Dan by the way, mereka juga sudah, kalau kalian lihat tuh di VT-VT ada yang mengukur-ukur baju, nah itu buat ini, buat acara itu, ya. Kalian tahu kan? Oke, udah kalian yang udah apa itu turun kapal, udah naik lagi, ya, naik lagi. Oh ya, tadi kakak angkatnya Aisar bilang dia mimpi ada siraman Aisar Fuji, apa maknanya? Kadang-kadang mimpi itu adalah bunga tidur, ya. Mimpi adalah bunga tidur. Kadang-kadang tidak semua mimpi itu memberikan sebuah makna gitu, Mbak Seni ya. Karena gini, si kakaknya ini kan tahu kalau Frans itu kan mau menikah, pasti kan itu sudah terbayang-bayang dalam pikiran dia. Nah, ketika kalian mengingat sesuatu, itu kan stay di pikiran kalian ya. Tetapi kalau sudah nanti dimimpiin, berarti apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan itu mengendap di pikiran alam bawah sadar. Begitu. Oke, ya. Oke. Kan katanya tunggu tanggal mainnya 1 Februari. Mau Gopelbi? Iya. Oke, sekarang gini. Terima kasih Mbak Semi. Kata Mbak Semi, tunggu tanggal mainnya. Iya kan, ini kan sudah diintipin sama mereka 50% pada saat acara kemarin itu. Ya kan? Kalian sudah diintipin sebenarnya, ya. Oke. Makin seru, makin asik. Iya, yuhu. Jadi tanggal 1 Februari, benarkah mereka akan go public? Oke. 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 Jadi di sini di saat pernikahannya Franz itu memang nanti ada ini sih, ada kejutan ya. Ini kan acara pernikahan ini. Wedding. Three of Cups itu artinya sebuah perayaan. Perayaan itu kan menuju ke sebuah ini ya, apa ya? Perayaan atau pernikahan kakaknya. Ya. Nah, terus di sini tuh kan, mereka ini semakin dibicarakan semakin banyak duit. Kalau kita apa? Semakin dibicarakan apa? Nggak dapat apa-apa. Dapat malu. Kalau kalian artis, semakin dibicarakan semakin pundi-pundi kalian menggelontor. Jadi nggak apa-apa, ibu-ibu santai aja, ya. Kalau kita itu memprediksi santai-santai aja, itu sebenarnya menguntungkan buat mereka karena itu adalah iklan gratis. Tapi by the way, kapan nih Madam Sugi dapat endorsean dari kalian? Ya? Kalian memang nggak punya perusahaan, nggak punya apa gitu. Perusahaan sapu lidi kan Madam Sugi bisa nari-nari sambil pegang sapu lidi atau apa gitu loh. Ya, terus ditunggu. Oke, kita lihat acaranya Franz ya di kartu kecil ini. Jadi memang ini sudah keluar ya, akan ada perayaan. Ini Madam Sugi sudah kasih tahu kalian ya bahwa di sini ada pundi-pundi uang. Jadi Fuji dan Aisar
semakin digosipin, semakin mereka banyak uang. Oke? Dan di sini sebenarnya mereka udah ngasih tahu ya, ngasih tahu kemarin itu ini maknanya mereka sudah ngasih tahu kemarin itu sebenarnya sudah kisi-kisi bahwa mereka mempunyai hubungan. Oke? Ada bunga. Oke. Bunga itu artinya sebuah kesenangan. Cowok, Aisar. Di sini ada apa? Ada mance. Mance itu artinya bulan ya. Bulan itu artinya sebuah keinginan. Oke. Di sini ada obrolan. Jangan-jangan Fuji dilamar ya? Iya kan? Anak kecil. Jangan-jangan mereka mau menikah kok. Keluar anak kecil ini ngapain? Bukan. Jadi anak kecil itu artinya adalah sebuah awal. Oh, berarti ya memang go public, ya kan? Nah, lihat nih. Jadi di acara itu ada bunga ya. Bunga ini artinya adalah sebuah kesenangan, keramahan, penghargaan. Ya, karena di sini ini auranya sangat positif ya. Di sini adalah Aisar. Aisar ini sayang loh sama Fuji. Cinta. Cinta banget, ya. Nah, terus di sini ada apa? Ada mance. Mance ini adalah sebuah keinginan ya. Sebuah keinginan atau harapan. Harapan untuk apa? Untuk semakin menguatkan ya. Karena di sini ada sebuah obrolan ya. Ada sebuah hubungan yang menguatkan. Jangan-jangan ibu bapaknya si Aisyah datang, orang tuanya si Aisyah datang. Jangan-jangan, ya. Dan di sini keluar anak kecil. Anak kecil ini adalah sebuah awal yang baru. Go public ini udah. Go public ini, ya. Oke, udahlah kalian itu supaya nggak banyak mak-mak yang turun kapal. Udah, ayo yang ini masuk lagi. Oke, kayak gitu. Apakah orang tuanya si Aisar bakalan datang di acara France? Kayaknya ya sih, karena diundang juga. Iya. Nah, ini artinya orang menikah ya. Nih, ada kemah. Ya, perayaan ini artinya. Mereka diundang pastinya, tapi sepertinya mereka nggak bisa datang. Kan ibunya kan baru selesai operasi ya kan, mungkin bundanya si Aisar butuh waktu yang banyak untuk pemulihan ya. Mereka diundang, kakaknya juga diundang, Mas Anas itu, Bang Anas diundang, pokoknya Bang Anas kan juga mau setelah habis menikah ya. Nah jadi keluarganya Aisar diundang semuanya, tapi ibunya nggak bisa datang. Oke. Jadi begitu saja. Fuji, bagaimana kamu Fuji? Ketika perasaan kamu ketika Aisar datang. Aisar, kamu bagaimana melihat Fuji secantik itu? Ingat ya, pesannya Madam Suki, kalau kalian ngelihat apa tuh jangan teriak-teriak kayak gitu. Itu kayak orang kampungan, kayak orang udik gitu loh. Iya kan? Oke, perasaannya si Fuji. Dilihat langsung sama apa Sultan Malaysia. Gimana Fuji perasaan kamu Fuji? Oh, transformation. Oke. Sharing. Bangga dia ya. Iya, jadi nih dia melangkah ya. Jadi seneng lah Aisyah di situ ya. Pasti kalian tahu lah gimana auranya orang bercinta atau jatuh cinta, karena kita dulu juga pernah jatuh cinta kan. Jatuh cinta berdebar rasanya. Bunda Haryati, apakah benar Madam Aisyah menolak tawaran fashion show kemarin karena berpasangan sama Mamari? Coba, bagus ini Bunda ini ya. Ini ya. Coba Aisyah, kamu kemarin menolak karena kamu berpasangan dengan Mamari ya? Kamu menolak ya? Iya, dia menolak. Nih, ada orang di panggung. Tapi dia membelakangi. Iya, dia menolak. Apa alasanmu menolak? Emak-emak, taulah emak-emak itu ya. Emak-emak itu nanti geger lagi. Kenapa sih kalian tuh sukanya geger-gegeran?
Tuh dia nggak mau karena gini. eh Aisar memang menolak untuk ini Manasuki mendapatkan info dari kalian juga ya, bunda-bunda. Terima kasih ya. Jadi dia menolak dipasangkan dengan Mamari. Makanya so that's why di situ Mamari sendirian. Karena si siapa itu namanya? Si si Fuji sama Farel. Nanti dia sama Mamari. Aduh, dia nggak mau lagi. Dia nggak mau membuat kegaduhan. Dia tahu, dia sekarang belajar bahwa emak-emak netizen 62 ya. Emak-emak 62, emak-emak apa sih? Emak-emak emak-emak netizen 62 itu kan kaum kaum apa ya? Kaum terkuat di muka bumi ini. Jadi dia belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin. Lebih baik nggak usah lah, ya. Karena satu dia menghargai Fuji, ya kan? Gak apa-apa Fuji sama Farel, ya. Tapi si untuk Aisar dia nggak mau membuat kegaduhan lagi. Sudah cukup, 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 cukup karena dia tahu kalau emak-emak Indonesia itu nggak bisa kontrol, ya, nggak bisa kontrol. Tapi anyway, Manosuke mau kasih bocoran nih sama kalian. Kalian tahu nggak? Setiap Fuji itu kemanapun, dia tuh izin sama Aisar. Ini baru kasih tahu kalian ya. Tuh, dia selalu kasih tahu, Aisar, aku ada inian di sini. Aisar, aku ada job di sini. Aisar, aku ada ini di sini, ya. Tuh, nih ada orang nih. Ini kan ada api ya. Jadi dia selalu ngomong, dia ngasih tahu, dia selalu izin bahkan sama Aisar, boleh tak? Tuh, ya, bocorin kalian. Ini rahasia besar mereka. Ada FBI apa CNI? Oke, nih. Jadi Fuji selalu minta izin sama Aisar. Kalian yang selalu ini, yang punya pikiran yang aneh-aneh. Aduh, Manosuke itu udah banyak loh ininya, prediksinya, muter ke situ aja, iya kan? Nih, dia selalu bilang, Aisar, aku ada job di sini. Nih, ada orang jauh kan? Nah, karena apa? Karena dia nggak mau Aisar itu punya pikiran aneh-aneh, ya. Nggak mau Aisar itu istilahnya gini, Aisar itu nggak mau khawatir. Fuji nggak mau Aisar khawatir. Makanya pada saat aku dapat bocoran juga dari Bunda Yati baru saja, ternyata si Aisar itu dipasangkan sama Mamari. Dia nggak mau. Karena sudah nggak mau dia. Dia nggak mau buat gaduh. Ya, oke, begitu saja bunda-bunda sekalian. Itulah drama-drama di sekitar kita. Itulah drama-drama dari fans-fans kalian di dunia maya. Lalu bagaimana dengan drama-drama kehidupan kalian sendiri? Apakah kalian sudah mempunyai jawabannya? Jika drama-drama kehidupan kalian tidak mempunyai jawabannya, silakan datang sama Madam Suki. Yuhu, ya. Jadi ingat, kartu tarot adalah sebuah seni membaca, ya, membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target, atau seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi nggak ada tuh musrok-musrokan, nggak ada itu. Kan Madam Suki nggak lagi ngomong, oh iya nanti itu matinya ini matinya tanggal segini. Itu yang menyalahi, ya. Kita asik-asikan aja kok. Oke, jadi buat kalian yang misalkan, Madam Suki, hidupku terlalu banyak drama. Suamiku, Madam Suki. Oh. Kenapa, Bunda? Suamiku sama janda sebelah rumah. Madam Suki tega-teganya. Oh. Padahal janda itu sering aku kasih makan, Madam Suki. Gitu. Ya udah, kalian datang aja ke Madam Suki. Buat kalian yang utangnya banyak, Madam Suki mau bayari? Tentu saja tidak. Itu karena tanggung jawab kalian masing-masing, ya. Aku nggak mungkin mau membayari hutang-hutang kalian. Aku nggak ikut-ikut kok. Nah, tetapi barangkali kenapa kalian punya hutang? Mungkin kalian itu adalah tipe people pleaser. Apa sih people pleaser? Itu orang yang selalu nyoh gitu kan, selalu iya, selalu yes, nggak pernah bilang no gitu ya. Nah, itu namanya people pleaser. Itu harus diobati, Bunda, ya. Karena people pleaser itu tidak merugikan orang lain, justru merugikan diri kalian sendiri, oke? Dan mungkin kalian juga berhutang mungkin karena cara
cara mengelola uang kurang baik begitu ya. Pokoknya apapun saja kalian bisa konsultasi sama Madam Suki di mana Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Nanti nomornya ditaruh bawah ya. Terus nanti kalau masalahnya itu berat, maybe kalian bisa ikut program pakai cahaya. Program pakai cahaya itu apa? Program pakai cahaya itu adalah sebuah penyembuhan atau sebuah solusi dari masalah kalian. Oke sayangku. Terima kasih. Iya, tarot itu seperti telepati. Jadi Madam Suki itu kalau misalkan, karena sering diasah ya, Madam Suki ini sering mengasah mengasah intuisi gitu sayang. Jadi tarot itu kita bermain intuisi kita. Buat kalian yang nggak tahu, Madam Suki, intuisi itu apa? Intuisi itu adalah feeling. Feeling. Madam Suki tuh kenapa sih kalau membaca tarot itu kok kayak gitu gitu? Madam Suki itu yang serius dong. Madam Suki itu jangan gitu, cengengesan melulu. Gimana ya Bunda? Madam Suki itu udah ratusan orang dibaca. Dan ketika dibacakan Madam Suki sedih, kadang nangis, ya kan? Nah, kenapa aku harus membuat kalian menangis ya? Iya, iya, udahlah kalian nikmati aja. Karena gini, ketika kalian itu melihat tayangannya Madam Suki ya, kalian kan tertawa, ya kan? Tertawa itu sehat. Tertawa itu adalah obat, ya. Jadi, kata dokter, kalian boleh nanya deh, Pak Dokter, ini kapan selesainya ya? Nggak apa-apa lah ya, ini pengetahuan juga kok. Pak Dokter, kalau kalau kita itu bahagia, itu otak kita mengeluarkan hormon. Iya, iya, dokter akan bilang gitu. Dokter akan bilang gitu, Bunda. Ya, jadi ketika kalian itu tertawa, ya, perhatikan ini. Ini pelajaran ya. Pelajaran yang berguna dan bermanfaat ya. Jadi ketika kita itu tertawa sampai kayak gitulah ya. Padahal kita bukan ODGJ ya, ya. Itu immediately atau seketika otak kita itu akan mengeluarkan sebuah hormon. Ini nggak bohong beneran ya. Karena suami Madam Suki kan juga dokter ya kan, dokter akupunktur. Jadi ketika kamu tertawa, ketika aku tertawa, ketika kalian ketawa, otak kita itu seketika akan mengeluarkan hormon Bunda. Hormon itu namanya hormon kebahagiaan atau kita sebut adalah endorfin. Ya, jadi ada beberapa yang akan dihasilkan oleh otak kita itu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin. Ya, gitu. Jadi nikmati aja. Udah nggak usah tegang-tegang, hidup ini sudah terlalu banyak ini beban ya. Udah di Madam Suki, di channelnya Madam Suki kalian ketawa aja, nggak ada dilarang, nggak ada yang ngelarang ya. Oke, begitu aja sayangku, energi besar. Oke, ada Mbak Ayu, ada A B F N S Y I A B C ya. Oke lah, terlalu panjang ya. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand, salam cahaya. I love you all pokoknya. Semoga kita semua sehat, semoga kita panjang umur. Kapungka. Ya, kalau kalian suka video ini tolong dibantu share ya. Terima kasih. Bye bye.